Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam perjalanan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, mereka akan merasakan azab Allah di akhirat nanti. Azabnya itu berupa pembakaran kulit tubuhnya. Tatkala kulit mereka itu dibakar dan hangus, lalu Allah gantikan dengan kulit yang baru dan diazab lagi. Itulah balasan terhadap orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, azab terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang zalim sudah dijelaskan akan dibakar di api neraka. Nah, sekarang yang sedang terjadi kezaliman itu adalah terhadap para ulama, terhadap para ustadz. Ya, yang baru saja Ustadz Jabir, Ali Jabir, Syekh Ali Jabir baru saja dizalimi orang dengan ditusuk dengan pisau yang tajam. Sebelumnya di Pekanbaru, di Masjid Al-Falah Pekanbaru, imamnya juga ditusuk dengan pisau oleh seseorang yang sebetulnya sebelumnya sudah kenal dengan sang imam. Nah, kemudian di Madura adanya kiai yang dikirimi orang sabu-sabu. Lalu ketika dia mendapat kiriman itu, ada saja yang menangkapnya karena dia dituduh memegang sabu-sabu lengkap dengan alat buktinya. Nah, santri juga ada yang dibuat orang dengan fitnah demikian. Kesimpulannya, sekarang ini para ulama, para ustadz pesantren, orang-orang yang dekat dengan agama sedang difitnah besar-besaran di seluruh Indonesia. Bahkan di Palembang saya dengar ada yang dipancung dengan golok, darah berserak-serakan di dalam masjid. Masya Allah, dan kena dan luka parah. Masya Allah, kabarnya meninggal dunia menurut berita itu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah suatu gambaran kezaliman orang-orang yang zalim. Jadi Bapak dan Ibu terhormat, pertanyaannya, ada siapakah di belakang kezaliman-kezaliman terhadap para ustadz, terhadap para kiai itu? Sekarang sedang dicari. Tetapi lucunya ketika dicari, rata-rata yang melakukannya itu adalah orang gila. Masya Allah. Kok kompaklah orang-orang gila ini mencari ustadz, mencari para kiai. Beribu-ribu orang di sekitarnya, kok tidak jadi perhatian? Biasanya orang gila ini akan mengamuk kepada siapa saja. Dia tidak kenal orang berpangkat atau tidak, namanya orang gila. Tetapi kok bisa dia hanya menuju kepada kiai, para ustadz, dan orang-orang penting dalam kegiatan keagamaan. Masya Allah. Saya akan membacakan satu hadis, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Punya hadis yang begini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqi alimun itakhazan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, akan datang suatu masa nanti. Akan datang suatu masa nanti di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia secara tiba-tiba. Tapi Allah mencabutnya
dengan mematikan orang alim ulama. Apabila orang alim tidak ada lagi, maka orang-orang bodoh akan muncul ke permukaan. Orang-orang bodoh akan muncul sebagai pemimpin. Dan tatkala pemimpin yang bodoh-bodoh itu ditanya, dia tidak segan-segan yang memberikan fatwa dan pengajaran. Akan tetapi fatwa yang dia berikan, pengajaran yang dia berikan itu tidak berdasarkan ilmu agama sedikit pun, bahkan cenderung menyesatkan. Bahkan ada benar-benar menjadi sesat, bukan dirinya saja yang sesat, bahkan menyesatkan kepada orang lain. Dhallu wa adallu. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, yang paling menarik dalam hadis ini tadi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Dia mematikan ilmu agama dengan biqabdil ulama. Qabdil itu menggenggam, artinya mewafatkan orang-orang alim ulama. Biqabdil ulama, diwafatkan orang alim ulama. Fa idza lam yabqi alimun, apabila yang tinggal tidak ada lagi orang yang alim, yang tinggal hanya orang-orang jahil, orang yang bodoh, maka dialah yang maju naik ke permukaan menjadi pemimpin masyarakat. Nah, lalu ketika dia jadi pemimpin, lalu orang pun bertanya kepadanya tentang yang pimpinannya itu. Lalu dia pun tidak segan-segannya memberikan fatwa pengajaran. Tapi pengajaran yang dia berikan kadang-kadang meleset dari agama, tidak sesuai, atau mirip-mirip saja tapi tidak sesuai. Bahkan ada yang bertentangan sama sekali. Itu disebut dengan dhallun. Fa'adallu, lalu dia mengikutkan orang lain menjadi sesat. Dhallu wa adallu. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, biqabdil ulama ini menjadi tanda kutip sekarang ini. Biqabdil ulama, dengan mematikan orang alim ulama. Nah, jadi Bapak Ibu hormat, mematikan ulama itu ada dua macam. Yang pertama memang mati fisiknya. Orang takut ke masjid, orang takut mendengarkan ceramah karena ada nanti orang gila yang datang membawa parang atau membawa pisau. Biqabdil ulama secara fisik. Tapi ada lagi biqabdil ulama secara psikis. Artinya secara peran, para ulama itu tidak lagi diberi peran. Ulamanya masih tetap ada, tapi yang mati itu perannya. Mati perannya ulama. Nah, pertanyaannya bagaimana matinya peran ulama? Apabila yang berkuasa itu sekuler, dia memisahkan antara agama dan kehidupan sehari-hari. Umpamanya dikatakan, di masjid tak boleh berpolitik. Kalau berpolitik jangan bawa-bawa agama. Nah, itu namanya dia memisahkan antara agama dan politik, menjadilah politik liar seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan, oleh Machiavelli. Politik Machiavelli ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Machiavelli dari Italia. Nah, itulah akibatnya. Kalau politik itu jangan bawa-bawa agama, jadilah politik seperti Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Nah, begitu juga ekonomi. Jangan bawa-bawa agama dalam ekonomi, maka dihalalkanlah riba, dihalalkan rentenir, dan banyak hal yang berkaitan dengan perdagangan, pemerasan. Itu terjadi kalau ekonomi tidak bawa-bawa agama. Akan terjadilah penipuan antar negara dengan negara, terjadi delom-parlom, suatu negara memeras negara lain. Umpamanya suatu negara membonceng kapal perikanannya, dikawal oleh tentaranya, oleh orang asing ini untuk mencuri ikan, umpamanya di Natuna. Itu pencurian satu negara terhadap negara lain.
Itu namanya delom-parlom, penindasan suatu negara terhadap negara lain dengan memanfaatkan para mafia. Tapi mafia ini menggonceng negara, berlindung di bawah suatu negara lain. Nah, itu disampaikan oleh Machiavelli dalam politiknya kira-kira 200 tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian saya teringat pula kepada hadis Nabi dari Ahmad dan Tirmizi, menyatakan rawahu Ahmad dan Tirmizi. Beliau mengatakan ya'ti maaf, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti manusia tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu rupanya yang terjadi kalau terjadi pemisahan agama dari ekonomi, terjadi pemisahan politik dari agama. Nah, kalau terjadi pemisahan pendidikan dari agama, akibatnya tidak ada akhlak. Yang ada hanya moral-moral lokal. Akhlak tidak ada lagi. Akibatnya manusia berbuat sesuatu hanya berdasarkan kemanusiaan itu sendiri. Senang atau tidak senangnya berdasarkan HAM saja, hak asasi manusia. Dia lupa kepada artinya hak Allah atau hak ilahi. Jadi hak manusia dibesar-besarkannya, hak ilahi dia lupakan. Kalau kita belajar hukum agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, yang biasanya kami di Fakultas Hukum diterangkan oleh Profesor AP Perlindungan pada tahun 86 tahun 90. Itu AP Perlindungan mengajarkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Nah, bumi, air dan ruang angkasa itu dikuasai oleh negara. Nah, dikuasai oleh negara ini, keterangannya di dalam negara itu ada dua hak. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak Adam. Jadi ada hakullah, ada hakul Adam. Hakullah ini adalah hak Allah, yakni orang semuanya dalam memelihara alam ini, menguasai bumi, tidak boleh dikuasai semuanya secara pribadi. Ada hak Allah. Artinya apa? Hamba-hamba Allah yang lain yang tidak menguasai bumi itu mempunyai hak sosial terhadap tanah yang kita miliki. Jadi jangan tanah yang kita miliki semuanya milik saya, semuanya dipagar. Milik kita jangan. Diberikan ruang untuk jalan orang lain yang tidak punya hak di situ, tapi diberikan hak untuk berjalan. Itu namanya hakullah, hak Allah. Kalau hakul Adam, itu hakul Adam, manusia ini sebetulnya tidak mempunyai hak milik, hanya memakai hak pakai selama dia masih hidup. Yang hak milik itu, yang sebenar-benarnya pemilik hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dikembangkan apa yang disampaikan oleh AP Perlindungan itu di dalam keterangannya dalam hukum agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Kebetulan skripsi saya di Fakultas Hukum mengenai hukum agraria tentang bumi, air dan ruang angkasa, perbandingannya dengan hukum Islam. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, sekarang banyak manusia mengagung-agungkan HAM saja, hak asasi manusia, tapi melupakan hak Allah, hak Allah. Nah, hak Allah dilupakan, hak manusia dibesar-besarkan.
Umpamanya di Laut Natuna, manusia tidak pernah menanam bibit di sana, hanya memanen saja. Nah, berarti itu hak Allah. Allah yang memeliharanya di dalam lautan, manusia hanya menangkap saja. Nah, itu kalau dalam Islam itu zakatnya 10%. Karena manusia tidak ikut memelihara, hanya memanennya saja, itu 10% itu hak Allah. Artinya zakatnya 10%. Kecuali dia menanamkan bibitnya di sana, ikut memeliharanya, itu adalah 5%. Nah, kalau dianya hak menjualkannya saja, diperdagangkan, itu adalah 2,5%. Nah, jadi hormat. Jadi ini perlu dikembangkan hak Allah dan hak Adam, hakullah wa hakul Adam terhadap kehidupan dunia ini. Nah, kembali kita kepada persoalan para ulama sekarang dalam keadaan rawan. Para ulama dalam keadaan terancam. Ada terancamnya itu disebabkan oleh orang gila yang mengamuk. Ada yang terancam itu disebutkan pasal-pasal tertentu yang dikatakan yang pasal penghinaan. Ada penghinaan terhadap pemerintah, ada penghinaan terhadap agama lain, walaupun dia hanya membaca ayat, tidak berniat untuk menyinggung agama lain. Tapi karena ada orang yang menyiarkan, rupanya tersinggung agama lain, dianggap itu suatu perbuatan kesengajaan menyinggung agama lain, padahal tidak sengaja menyinggung. Itu hanya lurus-lurus saja mengkaji apa di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di belakang masalah-masalah yang itu ada orang ateis ingin memanfaatkan situasi. Ada orang-orang ateis yang tidak senang terhadap umat beragama, mengadu domba antar umat berbeda agama dan mengadu domba antar orang sesama agama yang berbeda organisasi. Organisasi yang mereka takut itu FBI. Mungkin akan mereka benturkan umpamanya dengan Banser, mereka benturkan lagi dengan GMBI, mereka benturkan dengan Pemuda Pancasila, entah dibenturkan dengan apa lagi. Yang mendapat keuntungan mereka yang tukang hasung, orang ateis. Masya Allah. Jadi orang-orang ateis ini, orang-orang PKI ini, yang ateis itu pahamnya nama paham ateis, sistem ekonominya, tata kelolanya itu nama komunal. Jadi Bapak Ibu hormat, kata orang sudah mati sistem-sistem ateis itu, padahal tidak. Mereka hanya berpura-pura mati, mencari kesempatan hidup, mencari kesempatan mengadu domba, mencari kesempatan untuk menindas dan bermacam-macam. Kenapa? Karena mereka memakai politik Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan rahmat yang diturunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah? Yang tahu kita itu adalah melalui teropong para ulama. Makanya ulama jangan ditikam, jangan dikebiri, jangan dicurigai, jangan dituduh radikal, jangan diadu domba, jangan dihilangkan fungsi pengawasannya.
tapi dia dijadikan penasihat. Kalau tingkat Republik Indonesia, tingkat kenegaraan, penasihat presiden seharusnya adalah ulama. Siapa dia? Dia dari MUI, itu penasihat presiden. Maka turun sedikit ke provinsi, ya penasihatnya penasihat gubernur haruslah ulama. Bukan ulama saja, ada di antaranya ulama, di samping penasihat ekonomi, penasihat bidang hukum dan bidang yang lain-lain. Penasihat dalam bidang moral dan agama haruslah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Demikianlah Bapak diminta hormat. Semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Sekarang saya berada di Jalan Subrantas di tengah kota Pekanbaru, Riau, Indonesia.